Perkenalkan, nama saya Dewi Antika, tingkat 3B. Di sini saya berperan sebagai perawat Dewi. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmatika. Di sini saya sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Dorcas Golomongo. Saya tingkat 3B. Saya di sini berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Kasari Nur Hasana. Di sini saya berperan sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Elma Piana dari tingkat 3B. Di sini saya berperan sebagai anak dari pasien. Perkenalkan, nama saya Ervina Eka Mustafa. Di sini saya berperan sebagai perawat Ervina. Suatu hari, ada pasien yang bernama Nyonya D, berusia 30 tahun, sudah dirawat di ruang penyakit dalam A RSUD Kota Metro selama 3 hari dengan keluhan sakit kepala dan selalu merasa cepat lelah, padahal ia tidak melakukan aktivitas yang berat. Sering mual dan muntah serta pandangan kabur. Dokter memberitahu kepada klien untuk melakukan pemeriksaan CT scan dan pemeriksaan darah menunjukkan bahwa Nyonya D terdiagnosa penyakit kanker otak stadium 2. Dokter memberitahu kepada perawat untuk menyampaikan hasil tersebut kepada pasien. Pasien telah di CT scan dan perawat Eka pun datang untuk melakukan pemeriksaan TTV. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Eka yang merawat Ibu dari jam 7 sampai 2 siang nanti ya Bu. Boleh saya lihat gelangnya dulu? Selamat pagi, Sus. Silakan, Sus. Iya, bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Apakah ada keluhan? Iya, Sus. Ini masih sakit kepalanya, rasanya mual dan muntah. Padahal dari tadi saya cuman ketiduran saja. Baik Ibu, saya coba tensi dulu ya. Hasil TTV-nya tekanan darah Ibu tinggi, yaitu 140/90 mmHg. Untuk nadinya 80 kali per menit, RR atau pernafasannya 20 kali per menit, dan suhu Ibu 36,5 derajat Celcius ya Bu. Oh, gitu ya. Makanya kepala saya sakit terus ya, Sus. Baik Ibu, tugas saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Iya, Sus. Oh iya, Sus. Saya ingin bertanya. Hasil pemeriksaan saya, apakah sudah keluar ya, Sus? Sudah Ibu, hanya saja nanti hasil labnya disampaikan oleh perawat Ervina ya Bu. Oh iya, Sus. Terima kasih, Sus. Baik Ibu, Pak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya permisi dulu ya. Nanti kalau ada yang dibutuhkan bisa panggil saya di ruang perawat. Permisi Pak. 2 jam kemudian, hasil pemeriksaan Nyonya D sudah keluar. Perawat Ervina dan perawat Dewi pun bersiap untuk menyampaikan hasil tersebut kepada Nyonya D dan keluarga pasien sesuai yang sudah diberitahukan oleh dokter sebelumnya. Selamat siang, Ibu. Pagi, Sus. Apakah hasil pemeriksaan ibu saya sudah keluar? Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Dewi dan ini di sebelah saya adalah Suster Ervina. Barusan saja saya mengambil hasil pemeriksaan Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Dorcas? Benar, Sus. Bagaimana ya hasilnya? Iya, Sus. Ini gimana hasilnya? Cepat, Sus, beritahu saya. Penasaran sekali bagaimana hasilnya. Sakit apa ibu saya ini sebenarnya, Sus? Baik Ibu, sebelum saya menyampaikan hasilnya, apakah Ibu dan keluarga Ibu sudah siap untuk menerima hasilnya? Iya, Sus. Puji Tuhan, saya siap menerima hasilnya, Sus. Iya, Sus. Ini istri saya kenapa ya? Nah, untuk sejauh ini, apakah Ibu dan keluarga Ibu itu sudah pernah mencari tahu tentang penyakit yang dialami oleh Ibu Dorcas ini? Belum pernah, Sus. Kalau boleh tahu, memangnya saya kenapa ya, Sus? Baik Ibu, untuk saat ini kondisi Ibu mengarah kepada sesuatu yang serius. Apakah Ibu dan keluarga ingin mengetahui lebih lanjut?
Seperti yang sudah saya bilang tadi, hasil pemeriksaan yang ibu dan keluarga tadi tidak sesuai dengan harapan. Karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ibu terkena kanker otak stadium 2. Apa? Tidak mungkin, Sus. Tidak, Sus. Pasti hasilnya salah itu, Sus. Tidak mungkin ibu saya terkena kanker otak. Bahkan stadium 2 lagi. Pasti suster ambil hasil pasien lain ya. Coba cek lagi hasilnya, Sus. Saya dapat merasakan bahwa situasi seperti ini sulit bagi ibu dan keluarga ibu. Tetapi hanya saja ibu dan keluarga ibu harus tenang, ya Bu. Sus, apa penyakit saya yang saya derita separah itu dan bisa tidak disembuhkan? Kalau bisa, pengobatannya apa yang harus saya jalani? Kanker otak merupakan salah satu kondisi pertumbuhan sel otak yang berlebihan, di mana kondisi ini dibagi menjadi 4 derajat berdasarkan derajat keparahannya, di mana derajat 1 dan 2 itu bersifat jinak, sedangkan derajat 3 dan 4 itu bersifat ganas. Untuk penyebabnya saat ini belum diketahui ya Bu, tetapi memiliki faktor resiko keturunan, penderita obesitas, dan lain-lain. Nah, untuk penyakit ibu ini bisa diberikan penanganan, bisa melakukan radioterapi, kemoterapi, bahkan bisa dilakukan operasi. Tergantung apakah kanker ibu sudah menjalar ke organ lain atau belum. Oh gitu ya, Sus. Saya masih bingung harus pilih yang mana pengobatannya. Baik Ibu, lebih baik Ibu dan keluarga berdiskusi terlebih dahulu tentang pengobatan yang akan dipilih. Nanti bisa memberitahu saya lagi setelah Ibu dan keluarga berdiskusi. Oh baik ya, Sus. Saya akan berdiskusi dengan keluarga saya dulu ya, Sus. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Sus. Sudah cukup. Baiklah, kalau begitu jika Ibu memerlukan sesuatu, silakan menghubungi saya atau bisa ke ruangan perawat ya Bu. Baik, Sus. Terima kasih.